lulusan ini, lulusan angkatan kalian, agar nantinya menjadi ingatan bagi guru-guru kalian semua ya, betul kompak baik. Apa saja, misalkan besok nih mengadakan bakti kalian terhadap sekolah ini, memberikan kontribusi pembelajaran kepada adik-adik kalian, itu betul-betul kompak, gitu ya. Jangan sampai nanti satu siap satu enggak, karena nanti ada tugas-tugas ya. Kalau bisa kalian yang minta, jangan karena dari Pak Agung memberikan tugas pada kalian. Secepatnya nanti ada utusan dari pihak kalian menawarkan diri, ya Pak. Ini kan saya kosong Pak, gitu ya. Gimana kalau kami ini ya memberikan pembelajaran atau menggantikan Bapak dan Ibu guru untuk mengajar adik-adik saya. Kan bisa seperti itu ya. Terutama yang memang sudah terbiasa dibiasakan, yang belum itu coba belajar gitu. Belajar memberikan keilmuan kepada adik-adik kalian, memberikan pembelajaran supaya nanti apalagi yang ibu ya, yang calon ibu nanti punya anak. Banyak loh seorang ibu tuh gak bisa ngajarin anaknya. Ditanya, "Mama, ini ada PR gini-gini." Banyak ya. Ibu bapak aja gak bisa ngajarin bapak gitu ya. Ibu bapak, padahal ibu bapak tuh dari ya kalau itu pondok pesantren gini-gini gitu ya. Tapi dia gak bisa gitu. Gak bisa diserahin ke orang lain gitu ya. Nah kalau kita sudah terbiasa, coba dibiasakan dari sekarang. Yang bapak-bapak juga, yang calon bapak gitu ya, calon bapak juga harus bisa juga. Nah itu dibiasakan dari sejak sekarang. Jadi supaya nanti kalian lulus itu dari sini betul-betul berkualitas, walaupun cuma sampai MA misalkan. Ya. Lulus MA tahu-tahu disuruh ngajar PAUD, wah hebat banget gitu ya. Nggak ada PAUD itu sekolahnya tetap kan 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu ya. Untuk menjadi guru PAUD ya, pendidikan usia anak dini itu ya, PAUD, pendidikan anak usia dini gitu loh ya. Itu 4-5 tahun kuliahnya di UNJ, di UPI ya. Itu bukan sembarangan gitu ya. Untuk bagaimana mengenal karakter anak dari sejak dini, dari sejak kecil, itu punya sekolah ya. Disekolahkan dulu. Itu seperti itu. Supaya nanti lulus dari sini itu kalau misalkan ada yang saya belum bisa lanjutin karena nggak ada biaya, ngajar di PAUD dulu kayak Kadini itu ya. Kadini itu ngajar PAUD, wah hebat banget, bapak seneng banget punya murid itu begitu dengarnya. Ya. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Belum zaman bapak belum bisa begitu. Zaman bapak lulus, jangankan untuk ngajar PAUD ya, ngajar penakan aja nggak bisa, susah banget. Sampai bapak diprotes, ya buat apaan punya cang pintar tapi nggak bisa ngajar? Itu begitu. Tanya aja Bu Intan tuh seperti itu, bapak diprotes sama kemenakan, ya. Buat apa itu inian banyak-banyak sertifikat segala apa gini-gini gitu ya, piagam sampai inian kalung inian ya. Buat apa gituan banyak-banyak biar penanya aja susah gitu ya. Nggak bisa. Alasannya apa? Saya nggak bisa ngajar. Nah dulu begitu. Nah sekarang tuh enak gitu ya. Lulus dari MA ya. Waktu itu bapak ingat banget ya. Siapa itu yang laki-laki juga ya, yang dekat Haji Sohi itu ke sana ya. Rumahnya itu pokoknya lewat sana itu. Itu laki-laki, tapi udah pinter itu untuk ngajar. Baru sampai lulus MA udah pinter banget ya, artinya udah mampu. Nah kan kalian juga begitu nanti. Lulus dari MA, misalnya kayak Fajri bisa sambil nunggu waktu untuk masuk KTM ke Kairo ya, dia sambil ngajar. Kairo insya Allah sama siapa ini? Kairo ya. Mungkin kalau hitungan itu Pak Domo udah menghitung-hitung, itu nanti ke Kairo lebih mahal daripada sekolah di Indonesia. Jadi lebih mahal lagi. Udah dihitung-hitung sama Pak Domo kemarin begitu.
kalau sekarang beda dengan dulu. Tapi nggak apa-apa, yang namanya cita-cita memang harus begitu. Mahal tuh nggak apa-apa, yang penting ditempuh begitu ya. Nah seperti itu ya. Nah kemudian juga bagi yang masih ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ya, yang belum dapat atau yang sudah dapat, itu dipersiapkan betul gitu ya. Dipersiapkan betul, bukan cuma nanti, terutama niat kalian lah ya, benar gitu ya. Jangan sampai nanti bukan cuma ingin kuliah, tapi harus benar-benar nanti pada saat kalian kuliah itu membawa nama baik dan dampak baik ya. Jangan dampak buruk ya. Dampak baik untuk al-imaroh begitu. Supaya nanti apa? Kelanjutan dari sekolah ini betul-betul membawa nama harum. Bapak sendiri aja bukan lulusan sini loh, tapi Bapak jaga betul gitu ya. Di lingkungan Bapak jaga betul ya. Gimana caranya? Kalau lingkungan Bapak kan lingkungan telaga murni, rata-rata kan muridnya pinter-pinter gitu. Nggak ada itu. Hampir semua di lingkungan Bapak itu yang di telaga murni itu pasti muridnya pinter-pinter. Bapak jaga betul ya. Contohnya misalkan Kak Juheri ya. Kemudian Kak Saroh, Kak Idis ya. Itu kan di lingkungan Bapak semua gitu ya. Jadi kalau orang lihat, bener Alimaroh betul-betul. Akhirnya apa sekarang? Semua pengen ke Alimaroh. Sampai ini Bapak mau sholat, Allahu Akbar. Diginin dulu. Besok anak-anak mau tes, tolong ditengok-tengok ya. Baru mau begini tuh. Di stop dulu Bapak. Stop karena kayak ngomong. Kemarin tuh mau tes ya di sini. Pak Joko namanya, Bapak di stop dulu. Besok anak-anak mau tes, tolong ditengok-tengok. Bapak nggak tahu anak yang mana gitu. Bapak iya gitu ya. Benar itu. Jadi orang tuh lihatnya sekarang begitu gitu ya. Sebab apa? Mereka dari segi akhlak. Contohnya Bapak ada murid di sini, anaknya hitam banget ya. Hitam banget, ganteng. Ada anak sanawiyah di sini. Tahu-tahu Bapak lagi duduk begini, itu disalim gitu kan. Salaman, Bapak nggak kenal awalnya, besoknya dia pakai apa namanya? Baju al-imaroh tuh ya, baju al-imaroh yang kuning. Yang MTS kan kuning ya, kaos apa? Kaos itunya kuning ya, kaos olahraganya ya, kuning. Loh, ini anak al-imaroh, anak sopan banget dilihatin oleh orang. Padahal Bapak kan kalau sholat preman Bapak tuh nggak pernah pakai kain ya, sholat pakai kaos doang, celananya celana gunung gitu kan. Tahu-tahu anak itu saling gitu, sama yang lain enggak, gitu kan? Jadi gurunya tuh betul-betul dihormati. Itu seperti itu ya. Nanti juga yang lebih besar harusnya kan seperti itu, ketemu guru dimanapun, walaupun ya kalian tuh bukan anak-anak yang terbaik, tapi harus menjadi yang terbaik, begitu loh. Bukan anak-anak yang terbaik, tapi harus wajib menjadi anak-anak yang terbaik. Ya. Sebab Rasulullah SAW kan mengatakan seperti itu. Ya, pada saat kita adanya keburukan, maka kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan, dengan hal-hal yang terbaik, gitu ya. Itu seperti itu ya. Dan ini yang harus kalian tanamkan betul gitu ya. Bapak alhamdulillah gitu ya, di lingkungan Bapak itu terutama di Telaga Murni ya, sampai mungkin ini adalah sebuah kebaikan ya, blessing in disguise gitu ya, rahmat yang terselubung ya. Nah itu seperti itu, sehingga orang mengatakan ya, ini jangan sampai rapuh gitu ya. Padahal tuh bener-bener ya, artinya lingkungan tempat Bapak itu dilingkupi orang-orang cerdas semua dari Alimaroh gitu loh. Pak Retno misalkan ya, dari IPS dia dapat tempat teknik pangan ya, waktu di Unpas itu geger itu, masa dari IPS ke teknik itu kan belajarnya banyak kan kimia ya, biologi, kemudian permasalahan pangan gitu ya, sampai dia juga harus belajar fisika juga gitu. Udah dari IPS bisa ya, bingung. Jadi pas begitu dapat beasiswa lagi, bingung lagi orang, kok bisa ya? Itu begitu. Jadi keinginan orang itu makin besar, gitu. Dan ini kalian juga harus seperti itu. Nanti yang di swasta misalkan ya, entah swastanya di mana saja, tapi coba buat yang terbaik. Yang di negeri juga seperti itu. Apapun kita harus menjadi yang terbaik. Walaupun mungkin kalau misalkan nilai kita tidak sampai menjadi yang terbaik, maka akhlak kita yang harus kita pertahankan.
Di dalam lingkungan juga seperti itu. Walaupun kita mungkin bukan anak yang cerdas di lingkungan kita, tapi karena akhlak kita lebih baik dibanding yang lain, ya, lulusan Alimarah itu, maka akan dilihat begitu. Misalkan pada saat kalian mungkin yang ingin bekerja, ya, yang hanya ingin bekerja lulus, kemudian kan nunggu waktu sampai dapat gitu ya. Dan itu jangan nongkrong saja gitu, misalkan jangan sampai nongkrong di lingkungan bawa gitar, bawa ini ya. Nah, itu akan menjadi presiden buruk ya. Akan menjadi anggapan buruk buat sekolah kita. Tetapi biasakan itu, walaupun kita bukan orang yang cerdas, coba dalam 1 minggu kita bawa buku, kita baca buku gitu ya. Kita tampakkan itu ijhar, bukan karena riya. Dalam ijharuddin ya, ijharuddin menampakkan din, menuntut ilmu itu salah satu kewajiban. Ingat itu. Ijharuddin kalian yang mampu kalian tampakkan itu, misalnya baca buku, kalian tampakkan itu di mata umum. Bukan karena riya, tapi karena menempuh jalan kewajiban. Ingat, itu yang harus kalian tampakkan. Dibanding kalian misalnya ada yang cuma pura-pura bawa gitar, bawa ini, lebih baik bawa bacaan-bacaan, buku-buku yang bermanfaat ya. Misalkan buku hadis atau kitab hadis atau apa ya. Walaupun kalian menghafalkannya 1 hadis itu 2 minggu gitu, 1 hadis 2 bulan, tapi kalian masih mau baca. Begitu. Itu harus ditampakkan. Dalam menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Maka untuk menampakkannya itu lebih wajib.